Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LDS dimanapun berada. Jumpa lagi dengan admin. Oke, pada video kali ini admin akan membahas terkait berita mengenai penipuan ya, yang sudah cukup viral, yang menjadi perhatian masyarakat. Dan admin akan melakukan reaction terhadap berita-berita tersebut. Ya, tujuannya adalah supaya sobatnya semakin paham dan nanti akan meningkat literasi digitalnya. Oke, langsung saja coba kita simak ya, modus penipuan kurir paket viral, waspada saldo rekening ludes. Era, bagaimana modus penipuan ini sebenarnya? Simak liputannya di pelaku. Saya sering belanja online dan juga jualan online. Saya kira kan memang ini berhubungan langsung dengan paketan jualan saya Kak, atau memang yang saya pesan. Tapi kemungkinan tanpa saya sadari itu keklik, nggak tahu kenapa muncul sejenis kayak pengecekan resi gitu. Sebelum pengecekan resi itu muncul, saya cek kan di handphone saya itu ada aplikasi apa ya yang terinstal. Saya cek itu nggak ada aplikasi apapun yang terinstal. Hingga akhirnya muncul notifikasi akun mobile banking miliknya ada yang menggunakan. Ia baru tersadar uangnya ludes. Tiba-tiba yang dalam bentuk SMS atau notifikasi itu hilang gitu kan. Sudah berhenti. Ada notifikasi dari M-Banking mengatakan bahwa akses akun Anda sedang digunakan user ID ini gitu. Kalau itu bukan Anda, tolong hubungi 14017. Saya kan coba akses masuk akun saya gitu kan, tapi itu nggak bisa. Beberapa kali saya coba masuk, nggak bisa. Nah, tiba-tiba muncul email saya, pemberitahuan dari email saya mengatakan Anda gagal login karena user Anda sedang digunakan. Kasus Oke, baik, itu yang kasus korban pertama ya. Ini kemudian korban berikutnya kita simak. rupa dialami Mariono, warga Bantul, Yogyakarta. 7 November lalu ia mendapat pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku kurir ekspedisi. Mariono tak terlalu memperhatikan pesan yang masuk. Ia mengira ada paket yang ditujukan padanya. Tanpa pikir panjang, ia mengklik file aplikasi yang dikirimkan pelaku. Ada WA itu sudah masuk berapa menit. Saya nggak gubris, ada orang mau kirim paket. Begitu saya klik sekali, kan ada HP saya kayak ada aplikasi berbahaya. Tapi saya sekilas karena keburu-buru langsung tak klik lagi. Beberapa saat kemudian Mariono menerima notifikasi adanya sejumlah transaksi berjumlah 90 juta rupiah dari akun mobile bankingnya. Padahal ia tidak melakukan transaksi apapun. Setelah itu terjadi SMS notifikasi uang keluar. Itu saya baru nyadar kalau itu kena penipuan saya. Yang notifikasi itu 6 kali Mas. Yang berhasil 2 kali. Kerugiannya itu yang pertama itu transaksi 75.900, yang kedua 20 juta.
Pada 8 November 2022, Mariono melaporkan Baik, jadi dari penuturan dua korban ini kronologinya hampir sama ya. Mendapat pesan WhatsApp ya, mengatasnamakan kurir dari salah satu penyedia jasa ekspedisi, kemudian meminta klik ya ke paket itu ya, untuk mengecek, minta klik. Nah, setelah dilakukan klik, maka setelah beberapa waktu tiba-tiba rekeningnya bisa berkurang sendiri, seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Mungkin admin akan kita lihat lagi aja ya bagian WhatsApp yang dikirim tadi ya. Bentar. Oke. Nah, mana tadi? Juga jualan online kayak ini gitu. Nah, tiba-tiba dapat pesan WhatsApp dari seseorang yang Nah, ini ya perlu ini perhatikan ya. Ini yang korban kedua ya, namanya Mariono ya, Mariono. Ini berarti sebelumnya ini pembobol ini ya, atau pencuri ini ya, ini sudah melakukan yang namanya penggalian informasi terlebih dahulu ya. Kemudian si dia sudah tahu nomornya, kan dia otomatis tahu nomor handphone dari Bapak Mariono ini dan namanya, dan yakin dia punya apa istilahnya, punya apa mobil bankingnya. Kemudian mengirimkan ini ya, selamat pagi, daripada mau cek resi pengirimannya, cek resi ya. Ini bapaknya sempat nggak bisa buka, dikiranya ini foto ya, padahal ini bukan foto. Di sini sebenarnya jelas ya, ini namanya APK. Apakah APK itu Android Packet Tools, artinya ini adalah aplikasi Android ya, sebuah aplikasi, bukan sebuah foto. Kalau foto itu kan statis, kalau aplikasi dia akan dinamis, ketika diklik dia melakukan instalasi di handphone ini. Nah, seperti itu. Makanya sobat LTS harus cermat ya. Nah, kita lihat lagi ini ya, hampir sebentar gambar yang lebih jelas. Nah, ini notifikasi dari bank tersebut ya. Berikut transaksi Anda telah lakukan, jenis sekian, nominal, berita, nomor resi. Nah, jadi tiba-tiba dapat notifikasi bahasanya sudah ada transaksi ya dengan mobil banking tersebut. Padahal kan korban tidak merasa melakukan itu, mengambil itu apapun, mentransfer dana ya. Nah, di sini perlunya supaya dia waspada ya ketika mendapatkan apa istilahnya link ataupun permintaan dari nomor yang tidak dikenal. Itu harus hati-hati ya, hati-hati dan jeli. Kuncinya itu sih, jangan mudah untuk apa istilahnya langsung mengklik-klik saja ya, walaupun itu kelihatannya menarik ya, harus cermat ya. Oke, bentar, saya pengen ini yang ini ya, ini kan jelas ini ya, ini kan APK ya, lihat APK, yang namanya APK ini adalah aplikasi Android ya. Jadi apapun itu, nanti ketika tiba-tiba sobat LTS mendapat pesan WhatsApp yang isinya ini, namanya apapun itu, apapun namanya, walaupun namanya misalkan suatu yang sangat menarik ya, misalkan hadiah mobil, tapi kalau dotnya APK, jangan sekali-sekali dibuka, abaikan saja ya, abaikan saja. Walaupun sebenarnya ini secara sederhana sebenarnya ini mudah dideteksi. Kenapa? Karena ini masih bentuknya APK. Apa artinya softwarenya itu tidak di hide, tidak disembunyikan.
misalkan disembunyikan di dalam gambar itu juga bisa, atau disembunyikan dalam sebuah link ya, link yang mungkin tidak kelihatan. Kalau bahasa sebenarnya ini adalah file APK ya. Kalau file APK jelas-jelas itu adalah sebuah aplikasi ya, abaikan saja ya, abaikan saja. Oke, selanjutnya mungkin akan kita cek bagaimana prosesnya ya. Nah ini di sini proses ini juga ditunjukkan, jadi bisa menjadi bahan edukasi kita semua ya. Oke saudara, kami di sini sudah mempunyai Silakan aplikasi yang dulu. sempat dijadikan bahan untuk menipu oleh para pelaku penipuan. Ini kita akan coba langsung untuk melihat bagaimana bentuk dari aplikasi ini. Ya, ini saya coba klik ya Pak ya. Ketika coba diklik, Nah, dia kan ada warning ya, file unsafe. content. Nah, sebenarnya ketika aplikasi itu dijalankan atau diklik, sebenarnya kan secara default Androidnya itu sebenarnya sudah memberi peringatan kepada user ya, pada kita. Cuma kadang kita tidak aware ya. Ini kan sudah sudah ada peringatan. Cuma mungkin karena memang masyarakat banyak yang awam, tidak paham ya, main klik saja. Makanya video ini kita admin buat salah satunya juga supaya semakin banyak orang paham ya, semakin banyak orang paham dan waspada, jangan mudah untuk mengklik-klik ya. Apalagi tadi kalau ekstensinya APK, sudah abaikan saja, amannya abaikan saja. Kecuali HP panjenengan memang nggak ada mobile bankingnya, tidak ada hal yang penting, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau ada mobile bankingnya, mending jangan. Atau kalau enggak, tips ya bagi sobat LDS atau mungkin pengusaha ataupun siapalah yang kebetulan dananya banyak dan punya mobile banking, biasakan untuk punya 2 HP khusus untuk mobile banking yang tidak diisi apapun ya, tidak diisi apapun, artinya khusus untuk mobile banking, tidak ada WhatsApp-nya, tidak ada aplikasi medsosnya, khusus mobile banking aja. Yang satu ya HP untuk sehari-hari, ada WhatsApp dan lain sebagainya, itu lebih aman dari serangan ini, karena kita nggak tahu ke depan akan modus-modusnya mungkin lebih canggih ya, mungkin lebih canggih dari ini. Kalau ini sebenarnya nggak canggih-canggih amat, karena jelas ya, dia cuma ngiring APK yang jelas-jelas barangnya itu, softwarenya itu ketok gitu bahasa, kelihatan. Tapi kalau yang sudah advance itu mungkin nggak kelihatan dia sebagai sebuah aplikasi ya, mungkin sebuah link yang biasa aja ya seperti itu. Kayak misalkan sebenarnya bisa juga lihat di video ini ya, di video di channel ini juga, yang ini ya, hati-hati hacker bisa sadap akun messenger ini dengan satu link saja, bisa menyadap, cuma ngirim satu link aja, nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini sebagai contoh saja. Kembali ke sini dulu, kita lanjutkan dulu. Unsafe content. Oke. Make sure you trust the sender before you open and install it. Nah, ini sebenarnya sudah ada jelasan APK file ya, jelas ini APK punya segala sesuatu yang .apk ini mending dihindari. Make content unsafe content ya, make sure you trust the sender. Nah, ini mending jangan diinstal kalau APK. Kalau Anda nggak paham, mending abaikan saja. Karena ini rekayasa sosialnya kan pinter, dia korbannya udah, wah ini bener kok. Kemudian kita allow. Nah ini kuncinya, allow Oke. from this source, harusnya kan nggak boleh. Coba allow. Nah, ini kan sebenarnya Android itu sudah cukup secara default tuh proteksinya sudah cukup banyak ya. Salah satunya adalah dia tidak akan mengizinkan install dari resource yang tidak diketahui. Salah satunya tadi kan dari WA atau tadi kalau sobat LDS install dari Play Store itu kan jelas ya, source-nya jelas dari Play Store. Kalau itu kan nggak dari Play Store, makanya sebenarnya sudah ada beberapa layer security. Cuma kadang-kadang karena masyarakat tidak aware, makanya masih bisa kena ya. Kemudian kita back dan ini install. Ya, dan ini sudah muncul. Ada ini berarti warning. Ini sebenarnya kan istilahnya dia ini bisa dibuat sih dalam model apapun lah. Ini bisa dibuat. Misalkan dia mengatasnamakan misalkan sebuah bank pun bisa. Sini misalkan kelihatannya misalkan dari nama bank tertentu, misalkan logonya persis, jadi kelihatan dari sepertinya aplikasi ini dari official bank tersebut, padahal sebenarnya tidak ya. Makanya jangan terkecoh.
warning ketiga ya Pak. Yeah. Do you want to install this application? Ya, it does not require any. Oke, special access. Oke, kita coba install. Ceritanya mau ngecek, nah, dia akan memberikan tampilan. Ini sebenarnya ini ada virus, dia suruh untuk di. Nah, ini sebenarnya sudah ada antivirus dalam HP ini, sebenarnya dia sudah mendeteksi ya, bahwasanya aplikasi yang diinstal itu ada sesuatu yang bermasalah ya, karena memang sebenarnya Android itu sebenarnya sudah cukup aman, cuma kadang-kadang kita yang karena ya tadi ya kurang aware, literasi digitalnya kurang, ya main yes saja itu kan. Padahal kalau kita lebih cermat, sebenarnya Android kita juga sudah cukup protected. Jadi sebenarnya kita juga nggak usah terlalu paranoid juga sih, selama kita bisa benar-benar bijak menggunakan Android kita, insya Allah juga nggak akan bakal kena ya seperti ini. Di skip. Ini sebenarnya HP ini ada antivirusnya. Oke, berarti Kita yes saja. Oke, yes. Nah, dia akan muncul. Nah, ini persetujuannya nih. Nah, ini kan dari aplikasi tadi jelas satu ya, minta persetujuan untuk send dan view SMS ya, berarti dia bisa melihat si hacker tadi ya, setelah aplikasi diinstal ini, si hacker tadi bisa melihat SMS yang masuk, bisa mengirim SMS dari HP ini. Lah yang berbahaya ini bisa send SMS. Artinya apa? Dia bisa melakukan send SMS dari HP ini ya, untuk melakukan transaksi mobile banking. Itu kata kuncinya. Artinya dari sisi bank ya merasa bahwasanya memang yang mengirim perintah itu memang dari HP yang benar itu kan. Tapi sebenarnya ini adalah di remote dari luar, dari PC-nya hacker ya. Terkait RAT ini sendiri ya, remote access tool atau remote access Trojan ini, Sobat LDS bisa melihat di video di channel ini juga, biar lebih paham ya terkait RAT itu apa. Ini nanti bisa lihat ini Android RAT ya, ini biar lebih paham lagi. Oke, saya lanjutkan. Allow send and view SMS, ini kuncinya. Ini yang pencurian OTP-nya di sini. Ketika ini ditanyakan Kalau kita apakah allow, artinya aplikasi ini boleh mengakses SMS dari perangkat ini. Gimana sebenarnya tujuannya SMS OTP itu? akses kepada aplikasi ini untuk membaca SMS berarti Pak ya? Betul. Jadi biasanya ketika transaksi kan apa istilahnya ada konfirmasi OTP ya, supaya memastikan bahwasanya yang melakukan transaksi adalah benar-benar yang pemilik rekening. Admin belum coba sih yang ini, tapi masing-masing bank beda-beda sih. Nanti insya Allah nanti di video selanjutnya admin akan melakukan komparasi ya antara bank-bank yang ada itu sebenarnya sih mana sih yang paling secure ya dari sisi mobile bankingnya, supaya tidak mudah, dalam arti seorang pencuri atau seorang hacker tadi, pencuri ya, itu melakukan tindakan seperti ini pada korban-korban yang mungkin literasi digitalnya masih belum baik gitu. Oke. Nah, masih tanya lagi, mau take picture and record video boleh nggak? Oke, kita coba low lagi ya. Terus dia akses foto dan semua yang tersimpan di perangkat kita. Oke, kita coba low. Nah, jadi ketika yang tadi bisa akses video, saya rasa sudah pencuri tadi bisa mengakses seluruh isi dari HP itu, HP korban ya, isinya apapun bisa diakses. Lagi. Nah, ini ada validnya sampai 11 Desember. Ya. Oke, itu ya terkait dengan ini modus penipuan kurir paket viral, waspada saldo rekening yang sudah cukup viral. Dan alhamdulillah sih komplotannya sudah ketangkap. Jadi ini ketangkap. Kita coba simak video berikut ini, video selanjutnya terkait dengan istilahnya
bagaimana sih yang tanda-tanda ketika kita mengklik itu, begitu Pak apa istilahnya? Pratama? Secara default apa namanya, sistem di dalam handphone kita ini sebenarnya sudah punya level security sendiri gitu. Dia akan Nah, ya kan, sebenarnya handphone kita itu sudah punya mekanisme security, cuma kadang-kadang karena masyarakat kita kurang aware, kadang ya masih istilahnya bobol. bertanya kepada si pemiliknya, ini boleh nggak akses ini, boleh nggak ngakses ini gitu. Kan aneh tuh, ada gambar minta akses ke phone book, minta akses ke data dan lain-lain begitu. Tapi karena kita suka nggak peduli, karena pengen lihat gambarnya, tekan yes saja. Nah, begitu semuanya sudah oke, tiba-tiba aplikasi terinstall, apa yang terjadi? Aplikasi ini adalah malware, namanya tipenya adalah RAT gitu, Remote Access Tool gitu. Jadi Nah, tadi ya remote access tool ya. Nanti apa itu remote access tool bisa dilihat di channel ini juga ya, di judulnya Android Red ya. Ini biar lebih paham. Jadi dia bisa menginfeksi handphone kita dan bisa digunakan untuk mengambil alih handphone kita. Jadi handphone kita ini dikendalikan dari jarak jauh, si pengirim malware-nya ini. Oke. Kemudian juga malware ini bisa melakukan sniffing terhadap apapun yang kita ketikkan di dalam handphone kita. Nah, itu kata kuncinya, dia bisa merekam, menyadap apa yang kita ketik, termasuk ketika kita melakukan login user password. Kan ketika kita membuka aplikasi mobile banking kan suruh masukkan user password. Nah, disitu kan melakukan pengetikan ya. Jadi ketika HP kita sudah terkena tersusupi malware ini ya, maka otomatis si pencuri atau hacker bisa menyadap, bisa tahu user password dari mobile banking tersebut. Makanya lebih amannya admin sarankan sih, kan sekarang biasanya sudah pada fitur sidik jari ya. Mending ketika login menggunakan sidik jari aja, lebih aman. Jadi misalkan kita tidak tahu ternyata di handphone kita sudah terinstall malware tersebut, itu bisa meminimalisasi kemungkinan bobol. Kenapa? Karena kita pakai fingerprint. Fingerprint kan tidak terikot ya, agak susah. Jadi kalau ketikan biasa kan jelas bisa. Jadi kayak keylogger gitu, kita ngetik PIN dia bisa baca, ngetik password dia bisa baca gitu. Sehingga ketika dia mengakses handphone kita, kemudian membutuhkan PIN, membutuhkan password untuk transaksi, dia udah tahu itu. Sehingga dia bisa melakukan dari jarak jauh tanpa kita sadari gitu. Jadi handphone kita jalan sendiri gitu, Pak Pratama, kalau kita mengakses mobile banking sebelum kita mengakses aplikasi pertasan tersebut, apakah kemudian juga tetap terbaca, ataukah memang baru terbaca setelah aplikasi tersebut menjebak kita dan kita mengakses PIN? Baru terbaca setelah ada aplikasi malware ini masuk ke dalam kita, Pak. Sebelumnya nggak terbaca, karena kan PIN itu tidak tercatat di handphone sebenarnya. Jadi ya, pertanyaan dari penyiarnya tadi juga bagus ya. Ya jelas ya, ketika HP kita belum terinstall aplikasi peretasan ya tidak aman. Insya Allah aman-aman saja. Sudah tidak aman setelah terinstall. Makanya jangan sampai kita menginstal sesuatu yang tidak kita ketahui. Kata kuncinya kan seperti itu ya. Sekali lagi, lebih amannya lagi kalau memang panjenengan supaya DS masyarakat lebih pengen lebih terlindungi, ya sudah. Kalau bagi orang-orang yang kaya misalkan saldonya banyak, kan mending sudah bikin bawa 2 HP aja, 1 HP khusus untuk mobile banking, 1 HP khusus untuk layanan medsos dan lain sebagainya. Itu akan insya Allah akan lebih aman. Kalau kita memasukkan PIN, memasukkan password, itu harusnya tidak tercatat di handphone. Yang jadi masalah ketika malware itu sudah terinstall ke handphone kita ketik password atau ketik PIN, itu direcord sama malware ini. Sehingga dia bisa tahu dengan tepat si user ini lagi menggunakan mobile banking apa, BRI, BCA, Mandiri dan lain-lain, semuanya bisa gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi data bagi si pengirim malware ini untuk melakukan transaksi menggunakan handphonenya si user. Karena kan nggak mungkin. Karena gini, sebenarnya internet banking itu mobile banking itu punya security. Dia nggak bisa digunakan di handphone lain karena otentik. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya itu ya. Harusnya mobile banking yang bagus adalah
mobile banking itu tidak bisa diinstal ataupun dengan user yang sama di HP yang berbeda, harusnya itu. Cuman nanti admin akan coba cek apakah memang semua mobile banking tersebut sudah melakukan itu. Kalau belum, ya itu menurut admin salah satu kelemahan dari sisi bank juga. Kenapa? Karena kalau misalkan mobile banking bisa diinstal di dua device, ini ada celah keamanan bagi hacker untuk bisa menginstal ya mobile banking korban di device-nya, sehingga lebih bisa melakukan tadi ya pembobolan. Aplikasinya ada menggunakan SIM card, dia menggunakan identifikasi dari handphonenya gitu. Betul. Dia nggak bisa kalau misalkan orang lain kemudian nyoba-nyoba menggunakan mobile bankingnya device lain gitu. Oleh karena itu cara paling gampang gimana? Ya menguasai atau mengendalikan handphone si pemiliknya langsung gitu. Bagaimana caranya? Ya mengirimkan malware. Nah, ini terjadi kan? Oke, Nah, Pak Pratama, kemudian ini juga, ya. maaf saya potong. Ini kan korbannya sudah 900 lebih yang ketahuan. Bisa jadi sebetulnya korbannya lebih banyak lagi daripada itu. Pasti jauh lebih banyak. Oke, sekarang kalau misalnya saya sempat pencet linknya, saya tahu dari mana saya itu sudah kertas atau belum. Saya bisa cek di mana dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi sebenarnya kalau malware-nya itu terinstall secara background, kita nggak bisa tahu bahwa handphone kita ini Jadi benar ya, kalau sudah terinstall secara background, orang awam akan susah. Tapi sebenarnya tetap ada. Semua aplikasi yang terinstall itu bisa dilihat di di settingan ya. Cuma kan orang awam mesti agak, ya namanya orang awam ya, tentu tidak akan sampai ke situ. Ya, alhamdulillah ini sudah tertangkap ya, sudah tertangkap. Ini tadi ada nih beberapa tersangkanya. Sudah amankah? Ternyata belum. Ya, ini kan yang peretasan dengan modus kurir ya, salah satu ekspedisi. Nah, ini ada modus baru ya. Nih, mungkin admin besarkan aja. Ini ya. Admin ambil dari cyberthreat.id, ini website yang bagus terkait security ya. Sobat bisa mengakses ini cyberthreat.id. Sini info-info terkait istilahnya kejahatan ya, kejahatan di dunia cyber yang mungkin bisa menambah pengetahuan ya sebagai sekalian. Beredar aplikasi Android jahat undangan pernikahan, diduga masih satu geng dengan malware. Diduga masih satu geng dengan malware kurir. Tadi kan yang kurir tadi kan sudah ditangkap, ini kok masih keluar lagi ya? Apa benar-benar sih sudah tertangkap? Maksudnya benar-benar sudah tertangkap semua ya? Ya kita tidak tahu, kita hanya bisa, ini mungkin penulis hanya bisa menduga aja. Ini 28 Januari ya, baru aja ya, sekitar 5 hari yang lalu. Ini kita baca aja ya. Ini ya, Android paket kit ya, APK itu Android paket kit ya. Terus paket kit atau aplikasi, sederhananya aplikasi diinstal di Android. Kalau di Windows kan biasanya .exe ya, kalau di Windows itu .exe, kalau di Android .apk. Itu sederhananya seperti itu ya. Dirasmo kenapa setelah itu kehilangan rekening 14 juta undangan pernikahan ya. Nah, ini menarik juga dia, modusnya itu bagus. Kalau kemarin paket ini sekarang undangan pernikahan. Nah, biasanya kan ini namanya social engineering ya. Social engineering bagaimana target atau korban itu merasa tertarik ya, penasaran sehingga dia mau mengklik link yang dikirimkan. Itu aja sih sebenarnya. Nanti saya yakin ke depan, admin yakin ke depan akan banyak lagi modus yang lainnya ya. Bisa berupa hadiah, bisa berupa misalkan kalau misalkan peretas itu sudah melakukan scanning dulu ya profil dari calon korban, dia misalkan tahu dia adalah karyawan di perusahaan T tertentu gitu kan, dia bisa aja istilahnya melakukan seolah-olah itu dari pimpinan ya, dari pimpinan perusahaan tersebut meminta untuk segera mengklik ini untuk update data, misalkan seperti itu. Bisa aja. Jadi intinya kita tuh jangan mudah mengklik tautan, apalagi tautan itu berisi adalah tadi .apk ya.
Ya, ketika melaut ternyata Bank BRI ini kasusnya. Coba nanti admin akan coba cek bagaimana sih sistem mobile banking dari Bank Rakyat Indonesia ini. Kami hanya buka undangan nikah sehingga klik link untuk mencari tahu siapa yang menikah. Padahal sebenarnya dia nginstal aplikasi. Kemarin yang malware kurir ya, dengan nama ini November Desember kan sudah ketangkap itu kemarin. 58 orang ya, 13 tersangka ditahan dan masih diperiksa dan ditangkap. Oh, ini 20 masih buron, 20 masih buron. Oh lah, masih ada yang buron ini mungkin masih melakukan lagi ya. Coba ditaksis 11,9 miliar ya, cukup besar juga ya. Nah, ini kata kuncinya ini. Karena dia bisa membaca kode OTP dan bisa melakukan SMS banking ya, SMS ya, menggunakan SMS. Maka ini jelas sebenarnya memang SMS banking itu sudah tidak direkomendasikan ya. Sudah tidak direkomendasikan, artinya melakukan transaksi lewat perintah SMS itu sebenarnya sudah tidak direkomendasikan, sangat tidak direkomendasikan. Kalau Anda ya pakainya mobile banking, jangan SMS banking, karena SMS banking ini sangat-sangat mudah disadap. SMS banking ini sangat-sangat mudah disadap, seperti itu. Ya, ini kan apakah APK undang undang juga sama, kemampuannya sama. Ini analisisnya ini dari CEO Roadbrain ya, bisa juga ya, Joshua Sinamde ya. Selamat pagi Bang Jos ya, ini cukup praktisi IT keamanan cyber ya, yang cukup banyak membantu petugas aparat penegak hukum ya dalam membongkar kegiatan kejahatan cyber. Ini ukuran filenya diinstal, kemudian akan muncul undangan digital aplikasi undangan, dan ketika ya mirip sebenarnya undangan digital biasa sebenarnya, tapi sebenarnya di belakangnya ada malwarenya. Ini contoh salah satu tampilannya ya. Nah, ini sebenarnya sama, masih APK, sudah jelas-jelas APK. Ini kan dari sini kan jelas sama APK, cuma bedanya ini undangan pernikahan. Kalau sebelumnya kan cek paket salah satu ekspedisi itu kan. Kalau ini jelas undangan pernikahan. Ya, undangan pernikahan. Tapi ini APK jelas ini sebuah aplikasi, bukan foto, bukan undangan, bukan, ini sebuah aplikasi. Makanya mohon berhati-hati ya. Ini contoh yang lain, sama undangan pernikahan APK ya. Ini filenya, ini sudah dibongkar ya, APK-nya dibongkar seperti ini. Jadi permisinya adalah internet, read SMS, receive SMS, send SMS ya. Ya, ini tiga ini yang bahaya ini, read, receive, dan send. Ini yang digunakan pembobol tadi ya, untuk membobol rekening korban, seperti itu. Ini biasanya di forwardkan kan bisa ya, SMS ke Telegram bisa di forwardkan.
Oh iya, ini jadi istilahnya ini ya, aplikasi itu ada SMS test. Menurut dia ini sama dengan malware courier seperti SMS atau Telegram. Jadi pembobol itu mendownload aplikasi yang sudah ada di internet, kemudian memodifikasinya ya, memodifikasinya untuk kepentingannya ya. Jadi merujuk dari deskripsi izin undang-undang ini cukup jelas membuat simpulan Joshua terminologi bahwa ia yang yakin dengan RAM yang ini menginstal aplikasi itu lantas pesan melalui SMS banking ya. Oh ini, jadi ini, jadi bisa ini kelemahannya ini ketika SMS banking ini masih diizinkan, ini peluang untuk apa? Peluang celah bagi pembobol ya, karena dia cukup melakukan itu inject malware ke HP korban, dia bisa melakukan SMS dari HP korban, itu yang sangat berbahaya. Nah menurut saya sih fitur SMS banking ini dihilangkan saja, lebih amannya ya pakai mobile banking sebagai SMS banking, artinya mobile banking itu pakai aplikasinya, jadi pakai aplikasi mobile banking, jangan SMS banking. Ya ini kan tinggal kalau sudah SMS dikuasai kan tinggal hacker tinggal ngetik ini transfer BRI nominal ini kirim ke sekian. Ini sudah selesai. Tinggal transfer BRI ke nomor rekeningnya ini kan diganti nomor rekeningnya hacker, selesai. Atau misalnya nggak beda tujuan ya kode rekening yang beda tujuan dari hacker, nomor rekeningnya di sini. Nah, ini sebenarnya dari sini pun sebenarnya hacker tuh sebenarnya gampang sekali terdeteksi kan, karena kan tinggal di trace saja rekeningnya itu atas nama siapa kan, ketahuan. Jadi sebenarnya gampang juga, tapi kan itu tidak akan mengembalikan dana uang yang sudah dibobol oleh hacker kan, makanya hati-hati. Oke itu ya, ternyata ada modus baru ya dengan nama undangan pernikahan, tapi sama sepertinya mengirim APK untuk bisa mengakses SMS ya dari korban, menguasai SMS dari korban, menguasai SMS di HP korban. Dia bisa membaca, bisa mengirim, bisa melakukan perintah tadi ya SMS. Ini sudah masuk Kompas juga sih, dalam pernikahan bisa curi OTP dan kuras rekening korban. Jadi itu intinya ya news reaction kali ini terkait dengan pencurian ya rekening yang dilakukan oleh pembobol ya. Ini ternyata ke depan masih akan terus, makanya hati-hati untuk lebih detail terkait apa itu RAT ya, remote access trojan atau remote access tool, bisa buka channel LDS ini di @LDS45aku. Ini buka di video terkait Android RAT. Nanti sobat desa akan lebih memahami lagi ya. Tentang PC Windows ya berarti Windows RAT. Nah ini contohnya, mungkin itu sobat LDS sekalian, semoga news reaction kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan membagikan link ini ke seluruh masyarakat supaya masyarakat semakin paham dan waspada terkait model-model pencurian rekening via link WhatsApp ya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.